Kita lanjut lagi sampai mana tadi? Sampai diskusi ya, yang jelas slide-nya udah habis tadi. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan, kemudian kita bisa diskusikan juga. Iya, hmm. Itu yang di teknisi tadi ya. Ya, itu MC itu ya, ya pembawa acara itu tadi. Jadi kalau cuma jadi pembawa acara gitu kan terbatas banget mereka. Jadi hal-hal teknis seperti itu aja. Iya, bukan di bawah juga. Jadi cuma terbatas gitu kan, cuma MC, protokoler seperti itu, cuma juru bicara apa segala macam itu. Sedangkan secara general itu luas kerjanya humas ini tadi. Perannya itu lebih luas. Tapi kalau yang cuma ke teknisi tadi cakupannya terlalu kecil kalau menurut saya gitu ya. Tapi itu tergantung lagi. Oh, itu kan kalau itu tergantung kontraknya. Tapi MC di sini atau host ya itu bukan kalau mereka jadi pembawa acara televisi atau MC atau host seperti itu bukan berarti mereka humas loh ya. Jadi bisa aja itu memang pekerjaannya. MC itu namanya Master of Ceremony ya, pemandu acara gitu kan. Mereka bukan humas, tapi memang kerjanya di situ. Misalnya contohnya Coki Sitohang, tahu ya Coki Sitohang ya? Dia pembawa acara gitu ya, tapi khusus beberapa acara aja biasanya kayak Gebiar BCA, kemudian acara-acara yang seperti itu. Nah, ya sama. Jadi dia membawakan acara yang memang dia posisinya di sana bukan sebagai seorang public relation atau praktisi PR gitu ya, tapi memang kerjaannya dia di dunia entertain, terus dia jadi pembawa acara itu, MC di sana di satu acara, kemudian hostnya juga. Tapi yang ditekankan di sini tadi, ketika perusahaan atau organisasi ya, jadi mereka punya acara misalnya rapat karyawan atau rapat atasan. Nah, mereka yang jadi MC-nya seperti itu, teknisi. Itu pekerjaannya dia ya sebagai anchor ya. Anchor itu penyiar. Kemudian dia punya acara sendiri, Mata Najwa, kemudian ya dia yang jadi hostnya. Bukan, kerjaannya itu bisa dikerjakan oleh humas seperti itu. Jadi semacam jabatan. Humas ini kan semacam jabatan, kemudian kerjaannya bisa apa aja. Oke. Kalau ini tadi apa bisa bisa disebutkan ya tujuan humas tadi apa ya? Coba Mbak Susi. Gak usah lihat dulu slide sama bukunya. Tujuannya apa kira-kira? Nah, apa? Nah, oke, yang perlu ditekankan di situ adalah tadi yang menciptakan, memelihara. Intinya yang diciptakan, yang dipelihara itu apa? Komunikasi, kemudian itu akan berujung kepada citra positif ya. Jangan 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 sampai ketinggalan citranya itu tadi. Ya,
Apalagi yang diperbaiki kalau citranya sudah positif. Jadi bahasanya itu untuk misalnya mempertahankan, jangan memperbaiki citra positif. Apa citra positif yang diperbaiki? Kalau memperbaiki citra positif yang buruk, itu kan enggak jadi masalah. Tapi kalau memperbaiki citra positif yang sudah baik, ngapain? Mempertahankan lebih tepat ya. Oke, itu tadi tujuan. Kalau perannya humas sendiri apa? Ayo. Peran humas adalah menyiapkan mental untuk menerima kebijakan. Apa lagi? Evaluasi perilaku. Kemudian bedanya ini Mbak Suci lagi ya. Bedanya marketing dengan public relation apa? Kalau misalkan marketing, kita kan hanya menjual dan kita pemasaran lah ya, menjual dan misalkan apa namanya PR ya. Hmm. Kalau PR itu kan akan semacam sama, cuma ini kan targetnya bagaimana jadinya orang. Ya, itu perbedaannya. Kalau persamaannya ada nggak? Menjual. Kalau Apa ya? kalau humas nggak ada produk yang dijual loh ya. Kalau marketing dia memang produknya ada, ini ada produk misalnya air minum, memang mereka jual. Tapi kalau humas nggak dijual minuman itu. Apa kira-kira persamaannya? Eh, apa? Kalau perbedaan tadi sudah bisa ya membedakannya, tapi persamaannya apa kira-kira? Persamaan public relation sama marketing. Banyak loh ya persamaannya. Ayo, nggak ada di slide, nggak ada. Kita cuma belajar Ya, ya bisa. Bisa, tapi bukan sama-sama mempromosikan. Bahasanya tuh sama-sama sebagai alat komunikasi. Kalau sudah ngambil ini kan ada yang namanya IMC, Integrated Communication Marketing. Nah, itu di dalamnya ada periklanan, direct personal selling, public relation, sama kan? Jadi mereka sama-sama sebagai alat komunikasinya perusahaan. Tapi kalau marketing lebih kepada untuk penjualan, kalau yang PR kepada citra positifnya tadi, membangun hubungan itu tadi. Jadi persamaannya
komunikasinya ya, sebagai alat komunikasi perusahaan atau organisasi. Jangan 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 bingung lagi. Apalagi yang ada yang mau ditanyakan kira-kira? Karena kalau saya nggak ditanya, saya yang nanya ya. Kalau misalkan bersifat katalisator itu apa sih? Fasilitator. Katanya katalisator. Kata? Oh, oh. Di mana itu? Mas, di apa sih namanya? Halaman 4, 2. Di modul ya, halaman 4.22. Ya, itu apa sih maksudnya katanya? Mas hendaknya dipandang sebagai hubungan yang ada dari katalisator antara tujuan organisasi atau lembaga dan tujuannya organisasi. Tunggu. Mana? 4.2. 4.2. Ya, di mananya? Alinea 2, paragraf 9, teman-teman itu. Paragraf kedua. Namun itu ya. Namun karena kata relation menunjukkan kata kerja aktif, harus berdasarkan kedua pihak organisasi publik aktif meskipun dasarnya milik lembaga. Yang mana tadi pertanyaannya? Ini kan ada yang bersifat katalisator yang tujuan mana sebagai tujuannya netral dan netral atau bersifat katalisator. Oh ya, katalisator di sini tadi ini ya sama sebagai fasilitator tadi, netral. Jadi ketika kita sebagai fasilitator itu sifatnya harus netral ya. Jadi tidak berat sebelah. Kan sudah jelas itu di depannya netral atau bersifat katalisator. Berarti katalisator itu sama dengan netral. Bahasanya itu ya. Ya, itulah ilmu komunikasi ya. Dia permainan kata. Jadi ketika kita jadi seorang praktisi PR ya, misalnya kita menyampaikan kepada publik, misalnya kita punya jumlah karyawan 3.800. Kita menyampaikan misalnya kepada publik dengan pemberitaan, kita jangan menyampaikan 3.800 bahasanya. Tapi jumlah karyawan kami hampir 4.000 seperti itu. Mereka akan bermain kata-kata di sana. 3.800 kan memang hampir 4.000 gitu ya. Harus itu ya, Pak. Iya, jadi beda ininya. Bisa, tapi itu harus benar-benar spesifik. Tapi mereka tidak akan berbicara seperti itu. Misalnya praktisi PR itu mereka akan selalu menggunakan kalau di bahasa Indonesia majas ya. Ya, jadi mereka akan menggunakan analogi yang lain. Kemudian mereka pasti akan bilang jumlah karyawan kami di perusahaan kami hampir 4.000 gitu ya. Jadi dia akan menggunakan kata hampir, kemudian apa segala macam itu memang permainan katanya di sana. Jadi kalau di bahasa ilmu komunikasinya retoriknya seperti itu ya. Iya, karena memang diatur, kemudian dibuat gitu ya. Jadi ketika kita mendengar sesuatu itu, ya jangan apa namanya, ya jangan ditelan mentah-mentah. Jadi memang harus ada saringannya, filternya komunikasi. Apalagi kalau sudah belajar ilmu komunikasi, mendengar pemberitaan apa segala macam itu kita harus cek dulu kebenarannya. Kalau Habib Rizik itu kan isu-isu kan macam-macam. Itu gimana? Ya sebagai masyarakat yang cerdas gitu ya, yang paham untuk itu karena kita sudah ibaratnya sudah di tingkat
yang paling tinggi ya, mahasiswa itu udah yang paling tinggi. Ya kita harus bisa memfilter itu. Jadi banyak media yang, nah saya keluar sendiri.